Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Aksara Agro and Farm. Kali ini Aksara berada di kebun porang. Nah, pada episode kali ini tentang karantina katak, teman-teman. Jadi katak itu posisi bibit porang yang berada di bagian persimpangan daun porang. Nah, seperti itu. Nah, setelah porang itu repah atau dorman, daunnya nanti menguning lalu batangnya membusuk, itu nanti akan katak itu akan lepas sendiri. Nah, setelah itu kita lakukan karantina itu di lahan dulu sebelum kita masukkan ke pondok. Nah, cara kami membuat semacam teduhan seperti ini dengan belarak lah. Belarak itu daun kelapa, terus dengan kita ikat sederhana untuk atap. Nah, lalu katak-katak yang kami hasilkan dari kebun ini belum semuanya ya, untuk daerah kami ini di awal April di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, itu intensitas hujannya masih tinggi, teman-teman. Sehingga pada awal April ini baru sekitar 30% pohon porang kami yang repah. Nah, katak-katak yang sementara kami punguti di bedengan dikarenakan kami kemarin masih melakukan pembersihan gulma yang keempat kalinya. Itu katak itu kami masukkan dulu di bedengan ini, teman-teman. Nah, bagian pinggirnya kami batasi dengan bambu. Lalu kenapa kami buat atap dari belarak atau daun kelapa ini? Karena untuk melindungi kontak langsung panas dengan matahari, teman-teman. Nah, kenapa ini tidak kami biarkan di lahan biasa seperti di bedengan ini? Nah, kami khawatirnya itu jika ada hujan lembab lalu kemudian langsung ada panas matahari, artinya pergantian antara panas hujan itu bergantian, itu nanti lambat laun juga akan membuat kualitas katak itu menurun. Apalagi ada porang yang berjamur. Nah, daunnya itu kena bercak daun, lambat laun juga bercak daun dari daun itu akan menjalar ke porang, teman-teman. Nah, maka dari itu kami mengambil langkah cara kami yang aman dengan cara membuat seperti ini. Kita tali sederhana, lalu di atasnya itu kita tutup dengan belarak, daun kelapa, dan sedikit sisa-sisa rumput yang kami taruh di atasnya. Nah, nanti setelah kita membersihkan gulma, mungkin dalam waktu 3 hari ke depan, itu kita biarkan di sini sekitar 1 pekan, teman-teman, atau 1 minggu. Nah, setelah itu baru kita karantina di bagian dalam. Nah, dengan cara ini harapannya kualitas katak yang kami hasilkan di kebun kami itu sudah cukup bagus, teman-teman, untuk dijadikan sebagai bibit pada musim tanam mendatang di bulan Oktober maupun November tahun 2022, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman ke kebun porang kami. Kita akan tunjukkan bahwa di awal April ini posisi porang kami masih dominan, itu belum dorman atau belum repah, teman-teman. Nah, di bedengan yang terbawah seperti ini posisinya ada beberapa kotak yang sudah mulai dorman, teman-teman, tapi di bagian ujung sana. Nah, itu hanya sedikit, paling 2 kotak saja. Dan yang lain ini masih dominan hijau, teman-teman. Kalau teman-teman kelihatan itu yang kuning itu sudah pada dorman, tapi belum semuanya, teman-teman, baru sedikit itu, teman-teman. Nah, coba sekarang kita akan naik ke atas lagi. Jadi ini dari bibit katak super, teman-teman. Kita akan coba naik ke atas. Jadi masih banyak katak yang belum lepas dari pohon porang itu sendiri, teman-teman. Nah, langkah kami setelah kami membersihkan gulma, kami juga dilanjutkan dengan menabur dolomit di bedengan-bedengan ini. Tujuannya agar nah, ini kemarin kami taburi dolomit, ini sisa-sisa kami taburi dolomit. Tapi kebetulan setelah kami taburi dolomit sore harinya itu hujan, teman-teman. Nah, seperti itu. Yaitu pilihan buat teman-teman juga. Kalau kami memang ini pemberian dolomit yang kedua kali ya, teman-teman. Pemberian dolomit yang pertama itu kami berikan pada saat olah lahan di awal. Nah, ini kemarin juga ada mungkin angin ya. Jadi ada beberapa yang memang roboh
karena angin seperti ini. Nah, meskipun begitu kami tetap membersihkan gulma. Kenapa? Karena kalau gulma ini tidak kita bersihkan, lalu hujan intensitasnya masih tinggi, nanti juga membuat lahan itu semakin lembab. Nah, resikonya penyakit justru maka menjadi di akhir menjelang panen ini nanti malah justru datang. Makanya di video-video sebelumnya saya sempat buat tentang kita jangan sampai lengah merawat porang, karena porang itu bisa tumbuh tidak sehat di awal, mau di tengah maupun menjelang masa panen itu sendiri, teman-teman. Jika kita lengah, ya itulah awal muasal porang akan terkena penyakit. Nah, ini kotakan bedengan yang di atas lagi, ini juga dari katak super. Kalau ukuran kataknya macam-macam, teman-teman. Ada yang ini tunas kedua seperti ini jempol saya. Terus batangnya pun ini seperti ini, batangnya pun juga sudah sama dengan jempol saya. Ini yang, nah itu juga jempol saya. Ini yang masih tegak, teman-teman, seperti ini. Nah, ini udah seperti jempol saya, belum yang di pangkal batangnya, teman-teman. Nah, seperti saya bilang bahwasanya yang mulai dorman itu kurang lebih baru 30%. Karena ini kemarin faktor memang hujan angin, teman-teman, di sini. Nah, sekarang kita coba lagi naik ke atas. Nanti yang paling atas itu dari katak mini sekilo isi 500. Nah, lalu ada juga kejadian di kebun porang kami, itu seperti ini, teman-teman. Jika ada menemukan katak yang tidak tumbuh seperti ini, kok hilang, ini bukan hilang, teman-teman. Tapi setelah kami mengamati itu karena dimakan sama serangga. Apa jenenge, Lek? Walang. Nah, belalang. Belalang itu juga bisa dikatakan hama, tapi dia makannya itu katak yang kecil, yang masih empuk. Seperti itu. Nah, ini kotakan lahan yang di atasnya lagi, teman-teman. Nah, memang kami ada beberapa rencana terkait musim tanam nantinya. Itu apakah di sini untuk tanam umbi yang kami hasilkan dari porang dari katak super di sini, dan juga yang di atas ada umbi mini. Nah, dari situ kita juga akan, kenapa kami bilang ada beberapa rencana, karena kita sebagai petani juga harus fleksibel melihat dari kondisi keuangan kita khususnya, lalu nantinya melihat dari hasil umbi yang dihasilkan, termasuk produksi katak yang dihasilkan. Apakah betul katak yang dihasilkan itu sama beratnya dengan katak yang kita tanam. Bukannya katak yang dihasilkan itu bukan 3-4 kali dari katak yang kita tanam. Nah, ini di bagian tengah lahan kita, teman-teman. Ini tanpa naungan ya, teman-teman. Ini dominan masih hijau royo-royo. Jadi yang sudah repah, kalau pengamatan kami itu justru porang yang posisinya di bawah naungan. Kebetulan di bawah naungan pohon cengkeh maupun pohon pisang yang berada di bawah sana tadi, teman-teman. Nah, kalau ini kan ada 1-2 pohon ini pun cukup tinggi dan relatif ini masih aman, teman-teman. Kita tunjukkan lagi naik ke atas. Sebagai informasi bahwa bedengan kami ini lebarnya 90 cm. Untuk katak super kami tanam jarak 20 cm. Sedangkan katak mini sekilo isi 500 yang di atas itu kami jarak kasih 15 cm. Nah, seperti ini, teman-teman, kondisinya. Jadi memang betul di awal April ini kondisi porang kami yang repah baru sekitar 30%. Insya Allah dengan waktu tersisa nanti insya Allah bisa bertahan sampai bulan Mei, semoga saja itu umbi maupun katak di kebun kami itu masih bisa membesar lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, barangkali dari informasi ini bisa dijadikan tambahan referensi, karena setiap area, setiap ketinggian daerah itu tentu berbeda kondisinya. Bahkan di Yogyakarta sendiri yang berada di MDPL rendah atau di bagian dataran rendah itu sudah mulai dorman untuk porang dari bibit katak. Apalagi dari bibit umbi itu lebih dulu, dari bulan awal Maret sudah mulai dorman. Nah, oleh karena itu
semua itu kita menanam itu selain menggunakan ilmu teori yang kita dapatkan, kita juga harus melihat kondisi lahan kita masing-masing. Justru jangan kita mencoba berbudidaya tanaman apapun mencontoh persis dari lahan yang lain, karena tentu pastinya itu kondisi lahannya berbeda teman-teman. Nah sekarang saya coba lihat ke atas untuk kondisi porang dari katak mini isi 500 teman-teman. Nah di 2-3 bedengan teratas dari situ, ini kebetulan ada pohon bambu, teduhan pohon bambu. Lalu ini sekaligus ini itu dari katak mini sekilo isi 500. Nah saya kasih contoh yang mana teman-teman, yang ini ukuran batangnya sudah hampir sama juga dengan jempol saya. Tapi ya jadi gini, ada beberapa tanaman porang meskipun berbeda jenis katak ukurannya, tetapi misalkan yang di katak mini ini dia ukuran batang tunas ketiganya itu sudah seperti ini. Tapi ada bagian lain dari katak mini yang masih juga kecil, jadi bisa dikatakan tidak seragam teman-teman. Nah jadi nanti untuk informasi bahwa teman-teman yang akan memulai budidaya porang pada tahun 2022 nanti, kami sampaikan bahwasanya meskipun sama-sama ukuran butiran kataknya itu sama saat menanam, tapi pada saat pertumbuhannya itu bisa dikatakan belum tentu seragam. Jadi jangan kaget kalau harapannya terus akan seragam semuanya, itu belum tentu teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena bisa jadi pada saat awal olah lahan itu pemberian pupuk dasarnya itu tidak merata. Yang kedua, sifat karakter tanahnya, pH-nya sudah ada jarak sekian meter aja sudah berbeda pH-nya. Nah, ini ada bagian atas ini memang sengaja belum kami sampai sini membersihkan gulmanya, dan nantinya ini juga sampai sini akan kita bersihkan gulmanya. Otomatis saat kita membersihkan gulma itu lebih memudahkan kita untuk memungut katak yang sudah lepas dari pohon porang yang sudah dorman teman-teman. Nah seperti ini kondisinya. Ya memang ada beberapa bercak daun seperti ini, tapi harapan kami ini tidak terlalu bermasalah teman-teman. Ini ukuran kataknya dari tunas ketiga. Nah mungkin itu ya teman-teman informasi dari kami. Alhamdulillah insya Allah semoga sampai awal bulan Mei kondisi porang di kebun kami Aksara ini masih baru akan mulai dorman. Jadi harapannya seperti itu teman-teman. Salam sukses untuk semua petani di Indonesia, khususnya petani porang. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung untuk menonton video di Aksara Agro & Farm. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.